Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita lanjut ke membahas latihan akhir bab 2 fungsi logaritma part 2 buku peminatan Marten ini ya, yang jilid 1 untuk kelas 10. Soal latihan akhir nomor ganjil ya. Seperti biasa referensinya adalah YouTube Marten Kanginan. Fungsi logaritma part 1 sampai dengan part 5 ya, ada di channel ini sudah. Silakan ditonton. Kalau teorinya masih Anda perlu supaya untuk pemantapan. Oke, kita bahas saja nomor 11 dari buku itu. Nilai X yang memenuhi, ini pangkat ya, agak ditulis pangkat. Jadi pangkatnya itu logaritma. Ini juga pangkatnya logaritma. Nah, kalau seperti ini kita ingat ada rumus lagi satu ya. Kalau bentuk pangkat logaritma ya. Tapi ini sama. Begini ya, taruhlah begini. Jadi ini pangkat ini ya, ini pangkat ya. Bukan kali, ini pangkat. Jadi A dipangkatkan logaritma, tapi logaritma itu bilangan pokoknya sama dengan dia. Sama. Ini A, ini juga A. Maka ini hasilnya sama dengan P. Itu yang akan kita gunakan di sini ya, sifat ini. Ya, sifat itu yang akan kita gunakan. Nah, untuk itu kita harus buat sama. Ini 9 kita rubah jadi 3. 3 pangkat 2 ini. Nah, saya gitukan aja ya. Dipangkatkan. Ya toh. Ini pangkat kan. Jadi lebih baik begini. Nah, gitu ya. Dipangkatkan 3 log 2x plus 1. Gini ya. Ditambah 4 ini kita bikin 2 pangkat 2. Ya. Dipangkatkan 2 logaritma X plus 3 sama dengan 85. Nah, ini ada 2 cara mengerjakannya. Ini langsung kita samakan, ini 3 kuadrat, berarti ini juga harus 3 kuadrat kan? Ini berarti harus 3 kuadrat kan? Nah, kalau ada lagi rumus ini. A log B. Itu nilainya sama kalau kita pangkatkan bilangan pokok dan numerus dengan bilangan yang sama. Jadi A log B. Ini sama kalau kita pangkatkan bilangan yang sama. Ini kita pangkatkan N, ini kita pangkatkan N juga. Jadi sama ya. Maka ini nilai ini sama dengan ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau semua mau sama, ini kan 3 kuadrat. Jadi ini juga harus jadi 3 kuadrat. Berarti bilangan pokoknya dipangkatkan 2. Maka ini juga dipangkatkan 2. Nah, begini. Sama. Ini nanti 2 kuadrat. Ini juga kita harus bikin 2 kuadrat. Nah, tapi ini kan logaritma. Kalau bilangan pokoknya dipangkatkan 2, supaya nilainya tetap, ini juga dipangkatkan 2. Seperti itu. Terus kalau sudah begitu kan ini bisa kita hapus. Hasilnya cuma ini. Ikutin ini nih. Kalau A dengan A sudah hilang, hasilnya tinggal P. Ini kan sudah sama. 3 kuadrat, 3 kuadrat. Jadi hasilnya ini aja. 2x plus 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ditambah, ini sudah 4, 4. Ini hasilnya x plus 3 kuadrat. Sama dengan 85. Nah, kalau sudah begini kan persamaan kuadrat. Cuman Anda jangan lupa syarat numerus ya. Dan syarat bilangan pokok. Ya, di sini x ada di numerus ya. Ini dia soal aslinya. 2x plus 1 itu numerus. Ingat, numerus harus positif. Nah, ini harus berlaku tetap ini. Jadi 2x plus 1 itu harus lebih besar 0. Jadi jawaban x itu Anda harus periksa. Memenuhi ini. Satu lagi x plus 3. Nah, ini syaratnya ya. Ini 2 syarat ini. Harus dipenuhi ya dua-duanya. Harus dipenuhi dua-duanya. Satu tidak dipenuhi, x itu salah. Nah, karena itu mari kita selesaikan dulu x ini. Nanti kita periksa ke syarat numerus. Karena jawabannya bisa 1, bisa 2. Ya. Karena persamaan kuadrat kan nilai x-nya ada 2. Oke, kita kerjakan ya di sini. 2x tambah 1 kuadrat ditambah x plus 3 kuadrat sama dengan 85. Ini dikuadratkan 4x kuadrat. 2 kali ini 4x. 1 kuadrat 1. Ditambah itu yang ini. Sekarang yang ini x kuadrat, Anda sudah tahu ini ya.
6x ditambah 9 sama dengan 85. 4x kuadrat, x kuadrat, 5x kuadrat. 4x, 6x, 10x. 1 tambah 9, 10 sama dengan 85. Persamaan kuadrat, ruas kanannya harus 0. Jadi ini kita pindahin ke sini, 5x kuadrat ditambah 10x kurang 75 sama dengan 0. Bagi 5. Supaya lebih sederhana, memfaktorkannya lebih gampang. X kuadrat ditambah 2x kurang 15 sama dengan 0. Maka ini memfaktorkannya gampang kan? 5 dan 3. Kalau kita kurangi kan jadi 2. Ya, berarti ininya minus. 5 kurang 3, 2. Jadi ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 5, x min 3 sama dengan 0. Di sini ada x sama dengan min 5. Di sini ada x sama dengan 3. Ya, saya rasa Anda sudah cukup lancar itu persamaan kuadrat ya di SMP. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau 3 jelas memenuhi ya. 2 kali 3 tambah 1 positif. 3 tambah 3 positif. Tapi kalau min 5 tidak memenuhi. Lihat aja di nomor 2 nih. Ya. X tambah 3, 0. X tambah 3 harus lebih besar dari 0. Apa yang terjadi kalau kita masukkan min 5? Min 5 ditambah 3. Itu berapa? Min 2. Ya. Salah kan? Jadi min 5 ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya x sama dengan 3. Anda harus hati-hati terjebak. Ya. Dia tulis di sini min 5 atau 3. Anda main jawab aja E. Salah. Jawabannya hanya 3. Yang ini. Ya, jadi semua penyelesaian harus diperiksa dengan syarat numerus. Karena ini kebetulan dia di numerus. Di mana numerusnya harus positif. Kalau negatif berarti jawaban itu tidak memenuhi. Perhatikan persamaan kuadrat jawabannya ada 2. Bisa saja dua-duanya tidak memenuhi, himpunan kosong. Tapi biasanya salah satu memenuhi, salah satu tidak. Tapi kadang-kadang dua-duanya memenuhi. Ya, jadi harus diperiksa. Nggak bisa pakai cara cepat begitu. Nomor kedua, nomor 13. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan ini. Ya, kelihatannya ini sepertinya akan menghasilkan persamaan kuadrat. Makanya akar-akarnya ada 2. Tapi yang ditanya adalah X1 plus X2. Berapa gitu. Jadi kedua akar itu dianggap memenuhi syarat ya. Tidak usah diperiksa. Karena dia sudah anggap memenuhi syarat dua-duanya. Jadi buat apa diperiksa? Oke, kita selesaikan dulu soalnya. 2 log 4 pangkat X plus 6 sama dengan 3 plus X. Ya. Anda lihat kalau bilangan eksponen selalu positif kan. Jadi ini sudah memenuhi ini. Numerusnya pasti positif. Kalau hasil nggak usah diperiksa. Hasil boleh positif, boleh 0, boleh negatif. Jadi ini sudah memenuhi. Nah kalau sudah memenuhi kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Rumus definisi ya. Jadi saya nggak usah tulis lagi. Selalu tulis. Ulang. Tadi sudah didefinisi ya. Di part 1 tadi ya sudah definisi tadi. Oke, saya tulis lagi lah ya. Saya tulis lagi. Ini numerus kan. A log P sama dengan N ya. Ini yang penting ini numerus, ini bilangan pokok, ini hasil. Ini akan ekuivalen dengan bentuk eksponen. Tadi kan sudah bentuk eksponen. Di mana P ini, numerus ini, akan sama dengan bilangan pokok pangkat hasil. Nah, jadi kita rubah dari persamaan logaritma ke eksponen. Eksponen lebih gampang kita selesaikan. Ya, jadi perhatikan P-nya ini. Jadi 4 pangkat X plus 6 akan sama dengan bilangan pokok 2 pangkat hasil. 2 pangkat 3 plus X. Ya, aplikasi dari persamaan tadi sudah. Nah, sekarang sudah berbentuk persamaan eksponen kan? Ya. Kalau persamaan eksponen, maka pangkat ini, X ini harus kita samakan. Ini 2. Berarti ini juga harus 2. 4 pangkat X itu adalah 2 pangkat 2. Ya kan? 2 pangkat 2X berarti ini kan? Atau begini. Ya, 2 pangkat 2X. Benar. Ya toh? 4, 2 pangkat 2 kan pangkatnya dikali. Ditambah 6. Nah ini kita ceraikan.
Ini artinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat X. Ya, sifat eksponen. Kalau jumlah itu berarti kali. Nah, ini 8 kan. Jadi kalau ini kita pindahkan, ini 2 pangkat X ya. Jadi nanti bisa kita tulis 2 pangkat X pangkat 2. Ya, ini pindahkan ke kiri, min 8 kali 2 pangkat X tambah 6 sama dengan 0. Nah, Anda lihat ini persamaan kuadrat ini kalau kita misalkan U ini. Ini kita misalkan U, ini kita misalkan U. Nah, ini kan persamaan kuadrat ini. Ya, jadi U kuadrat dikurang 8U tambah 6 sama dengan 0. Ya, di mana 2 pangkat X itu sama dengan U. Selalu positif. Ya. Jadi nggak perlu, untuk X berapa saja dia pasti positif. Ya, punya. Sekarang yang ingin dihitung X1 plus X2 ya. Ini 2 pangkat X sama dengan U. Apa artinya? Ini kan artinya kalau nilai X-nya ada 2 ya, nanti nilai X-nya ada 2. Maka kalau 2 pangkat X1 itu akan sama dengan U1. 2 pangkat X2 itu akan sama dengan U2. Nah, kalau mau dijumlah pangkat, itu dikali. Dikali ya. Ini dikali ini. Jadi 2 pangkat X1 dikali 2 pangkat X2 dikali ya. Ruas kiri dikali ruas kanan dikali juga. U1 kali U2. Nah, maka ini kan Anda sudah tahu kan bilangan pokoknya sama dijumlah kan. 2 pangkat X1 plus X2 sama dengan U1 kali U2. Nah, jadi nggak usah dicari U1 berapa, U2 berapa ya. Karena sulit mencari U1 dan U2, tidak bisa difaktorkan. Anda akan pakai persamaan ABC, ya, jadi malah pusing Anda. Padahal yang diperlukan hanya U1 kali U2. Anda sudah tahu kan ini persamaan kuadrat dalam U. Persamaan kuadrat dalam U itu kalau ditanya U1 kali U2, ya C per A. Ya toh? Kalau U1 plus U2, min B per A, kan gitu. Ya. Nah, ini kan A-nya 1. Ini kan artinya A-nya 1 ini. Persamaan kuadrat ini kan A-nya 1. C-nya ini 6. Jadi U1 kali U2 C per A. C-nya 6. Ya. A-nya 1. Jadi 6. Ya, jadi 2 pangkat X1 plus X2 itu sama dengan 6. Makanya nggak bisa difaktorkan kan. Jawabannya pasti logaritma. Nah, makanya logaritma jawabannya kan. Logaritma ini nggak bisa dipangkatkan. 2 pangkat berapa nggak bisa. Maka cara satu-satunya supaya pangkatnya turun di logaritma. Ruas kiri ditarik logaritmanya ya. Ruas kiri ditarik logaritmanya. Ruas kanan juga ditarik logaritmanya. Nah, seperti ini kan. Nah, Anda sudah tahu kan sifat logaritma, pangkat bisa keluar ke depan log sini. Jadi X1 plus X2 itu akan sama, kali log 2 akan sama dengan log 6. Begini kan. Kemudian yang mau kita cari kan X1 plus X2. Ya, sehingga X1 plus X2 adalah log 6 bagi log 2. Nah, tadi kita udah tahu kan soal ini. Kalau logaritma itu berbentuk pecahan, dia bisa disatukan. Asal bilangan pokoknya sama. Ini kan bilangan pokoknya sama. Kalau nggak ditulis 10, ini 10. Berarti ini bisa kita bikin, perhatikan. Penyebutnya akan bilangan pokok. Ini akan bilangan pokok. Jadi ini akan sama dengan 2 log 6. Begini. Ya, jadi sifat yang keempat ini. Jadi 2 log 6. Jadi jawabannya B. Ya, sekali lagi Anda nggak bisa pakai rumus ABC. Kalau Anda pakai rumus ABC nanti Anda tambah pusing kepalanya karena jawabannya nanti akar kan. Ya, U12 min B plus minus akar diskriminan per 2. Jawabannya nanti tambah ngawur ya. Jadi kita pakai seperti ini. 2 pangkat X1, X1, 2 pangkat X2, 2 kita kalikan. Maka ini pangkatnya dijumlah. Nah, tinggal yang kita cari U1 kali U2.
Memang jawabannya akhirnya logaritma karena tidak bulat. Soal yang ketiga, nomor 15. Hasil perkalian dari nilai-nilai X. Ya, jadi di sini Anda akan dapat nilai X mungkin lebih dari 1. Yang dia tanya hasil perkaliannya. Misalnya kalau ada 2. Kalau X1-nya ada 2 nih ya. Maka yang ditanya X1 kali X2. Biasanya sih hanya sampai 2. Ya, biasanya ini tuh persamaan kuadrat. Oke, kita olah dulu ya. Kita olah dulu. Pertama jelas kita kali silang. Ya, kita kali silang aja. Ini kita kalikan ke sana. Ini kita kalikan ke sana. Ya, jadi X kuadrat dikalikan dengan ini. X pangkat supaya gampang. Ya oke. 10-nya hilangkan aja ya. Bilangan logaritma itu kalau nggak kita tulis supaya nggak kita bingung, itu artinya 10. Jadi ini cukup kita tulis 2 kali log X. Ya, 2 kali log X. Karena kalau 10 itu tidak perlu ditulis. Ini maksud dia cuma mau membingungkan Anda. Nah, kan begini ya. Ini kali ini. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5, ini juga 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 10. Kalau kita kalikan, maka ini ada A pangkat M, A pangkat N. Pangkatnya dijumlah kan? Karena eksponennya sama. Jadi X pangkatnya dijumlah ya. Jadi 2 ditambah ini. Ya pelan-pelan aja lah. 2 log X dikurang 8 sama dengan 10 pangkat 10. Nah ini hitung dulu. 2 kurang 8 min 6. Jadi X 2 log X min 6. Begini ya. Sama dengan 10 pangkat 10. Ruas kiri pangkat, ruas kanan juga pangkat. Susah, pangkat-pangkatnya harus diturunkan. Dan Anda sudah tahu, untuk menurunkan pangkat itu kita tarik logaritma di ruas kiri. Ditarik logaritma di ruas kanan. Nah, itu tekniknya. Kalau mau menurunkan pangkat kan, maka pangkat ini bisa turun kan ke bawah. Ini kan pangkat. Bisa turun ke bawah sini. Jadi ini kalau kita tulis 2 log X dikurang 6. Pangkatnya turun kan. Sisa numerusnya sisa X, logaritma X. Nah, tadi kan begitu kan? Ini. Ya, kalau pangkat seperti ini, pangkatnya turun kan? Oh. Nanti sini sisa A log B. Nah, di sini A-nya 10 kan. Jadi kalau pangkat ini turun semua, nah ini di sini sisa log X. Nah, ini gampang ini. Log 10 pangkat 10 ya 10. Ya. Kenapa? Ya, Anda lihat aja. Ya. Di sini ya. Log 10 pangkat 10. Pangkat ini kan bisa loncat kan? Jadi ini adalah 10 kali log 10. Log 10 itu 1. Kenapa log 10 1? Ya karena logaritma itu kalau nggak ditulis, sebetulnya kan bilangan pokoknya 10. Sebetulnya kalau nggak ditulis itu bilangan pokoknya 10. Nah tadi Anda sudah belajar kan? Kalau bilangan pokok dengan numerus sama, hasilnya 1. Ya. A log A kan sama dengan 1. Ya, jadi ini 10. Nah, udah lebih sederhana kan? Terus kalau Anda perhatikan ini logaritmanya double. Jadi kita misalkan U, keluar lagi kayak tadi. Di eksponen tadi. Nah, ini ternyata persamaan kuadrat. Ya, kalau kita misalkan log X itu sama dengan U. Ya. Atau U sama dengan log X. Maka ini jadinya 2 kali U dikurang 6 kan gitu kali U. Persamaan kuadrat lagi ini pindahkan min 10 0. Ini persamaan kuadrat dalam U ini. Maka nilai U-nya ada 2. Dan Anda percaya nilai U-nya memang harus 2. Dia akan menghasilkan masing-masing X2. Tidak perlu diperiksa. Karena ini soalnya sudah bunyi begitu kan. Oke. Sekarang kita kalikan. Atau dibagi 2 dulu ya. Ya dibagi 2 dulu deh. Ya, dibagi 2, 2-nya di sini. Jadi ini sisa U dibagi 2 di sini ya. U kurang 3. Ini nggak usah dibagi karena ini.
Min 5 sama dengan 0. Supaya lebih sederhana ya toh, dibagi 2. Kemudian kita kalikan U kali U kuadrat. Min 3 kali U, min 3U. Min 5 sama dengan 0. Nah, kembali lagi. Persamaan kuadrat tidak bisa difaktorkan. Kalau Anda faktorkan nanti hasilnya akar. Anda tambah bingung nanti kan. Ya. Kalau Anda pakai rumus ABC, Anda akan bingung. Maka kita pakai teknik yang seperti tadi. Yang ditanya hasil perkalian. Coba, mungkin bisa kita cari ya. U sama dengan log X. Artinya apa? U1 sama dengan log X1. U2 sama dengan log X2. Gitu. U1 akan menghasilkan X1, U2 menghasilkan X2. Bagaimana caranya supaya logaritma ini jadi kali? Anda sudah hafal tadi kan ya? Penjumlahan kan? Dijumlah. Tadi kan gitu ya. Penjumlahan ini. Nih. Nah, kalau penjumlahan kan numerusnya bisa jadi kali. Ya, kalau penjumlahan. Jadi kita bikin penjumlahan. Jadi kita jumlahkan. Kita jumlahkan ini. Tentu kalau menjumlahkan, ruas kiri dijumlahkan dengan ruas kiri. Jadi U1 plus U2. Ruas kanan dijumlahkan dengan ruas kanan. Log X1 tambah log X2. Nah, ini kan tambah. Kalau di numerusnya disatukan jadi X1 kali X2. Cocok. Yang ditanya ini. Ya, X1 kali X2 tadi. Cocok sudah. Berarti kita cukup cari U1 plus U2. Kalau tadi kan U1 kali U2 yang dicari. Karena eksponen. Sekarang tinggal dicari U1 plus U2. Dan Anda sudah tahu U1 plus U2 itu min B per A. Ini Anda sudah tahu nih, A-nya 1. Ya, koefisien dari U kuadrat. B-nya itu min 3, koefisien dari U. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini, min B berarti ini 3. Dibagi A 1. Jadi sama dengan 3. Ya, jadi U1 tambah U2 itu 3. Nah, masukin di sini nih. Ya. Jadi log X1 kali X2 ini yang ditanya sama dengan 3. Gitu. Nah, tadi sudah kita pelajari kalau logaritma tidak ditulis bilangan pokoknya itu berarti 10. Dan tadi Anda sudah tahu kan, tadi A log B misalnya kalau kita bikin A log B sama dengan N. Atau ya sembarang lah ya. Maka B-nya, numerusnya, itu P lah, P biasanya. Numerusnya ini sama dengan bilangan pokok pangkat hasil. Jadi ini bentuk logaritma dirubah ke bentuk eksponen. Bentuk eksponen lebih bisa kita kerjakan kan. Kalau bulat kan gampang. Jadi di sini numerusnya adalah X1 kali X2. Jadi X1 kali X2 sama dengan bilangan pokok. Bilangan pokoknya 10. Pangkat hasilnya 3. Nah, 10 pangkat 3. Jawabannya B. Kita ke soal terakhir. UM-UGM 2004. Matematika IPA. Jadi Gajah Mada ini tahun 2004. Jadi kita baca ya. Jika A memenuhi persamaan ini. Jadi A itu memenuhi persamaan ini. Artinya X saya bisa ganti dengan A dong. Ya, A memenuhi persamaan ini berarti X-nya itu bisa saya ganti dengan A. Jadi 2 log 2A tambah 3 log 3A sama dengan 4 log 4A kuadrat. Nah, seperti ini ya. X-nya saya ganti A karena dibilang A memenuhi. Nah, yang ditanya adalah A log 3 ya. A log 3. Oke, jadi pertama kalau kita perhatikan ini ada numerusnya 2A, tapi ini ada 2. Jadi numerusnya kita pisah masing-masing lah ya. Ini artinya log 2 ditambah log A. Ya, yang ini. Bilangan pokoknya 2. 2. Nah, ini. Ini tuh yang ini. Ya. Jadi perkalian numerus saya rubah jadi penjumlahan logaritma. Ini juga saya lakukan sama. Ini akan sama dengan 3 log 3 ditambah 3 log A. Ya, jadi perkalian saya rubah menjadi
penjumlahan dua logaritma. Ini juga sama ya, nggak cukup saya taruh di bawah sini ya. 4 log 4 ditambah 4 log A kuadrat. Nah, ini untuk menyederhanakan, karena 2 log 2 ini 1 gitu. Bilangan pokok sama dengan numerus hasilnya 1. 3 log 3 juga 1. 4 log 4 juga 1. Ya. Jadi kalau kita tulis lagi ini 1 ditambah 2 log A. Ya, 1 tambah 2 log A ditambah 1 ditambah 3 log A sama dengan 1 ditambah 4 log A kuadrat. Nah, ini hilangkan 1 ini. Terus perhatikan, yang ditanya A log 3. Ini 3 log A. Kebalikan ya. Kebalikan. Nah, itu ada rumus begini. Kalau kebalikan tuh dibalik aja. Jadi A log 3 itu sama dengan 1/3 log A. Ya, jadi kalau numerus kita tukar jadi bilangan pokok jadi numerus, itu kebalikan. Ya, nanti silakan dibuktikan aja. Jadi kalau gitu saya cukup cari 3 log A. Kalau 3 log A ketemu, maka A log 3 kebalikan. Jadi ini saya taruh di kiri, 3 log A. Ini saya pindah ke kanan. Ini saya pindah ke kanan sana. Oke. Jadi ini saya tulis dulu ya. 4 log A kuadrat. Ya. Plus kalau pindah ke kanan jadi min. Min 2 log A. 1 pindah ke kanan jadi min 1. Nah, seperti ini. Terus Anda perhatikan. Ini bilangan pokoknya 4, ini bilangan pokoknya 2. Ya, bisa kita samakan. Bisa kita samakan. Tadi sudah kan? Mau mengubah bilangan pokok jadi 4, ini harus dipangkatkan 2. Ya. Ini harus dipangkatkan 2 kan? Maka ini dipangkatkan 2. Ya. Jadi kalau bilangan pokok dipangkatkan 2, numerus juga harus dipangkatkan 2. Maka hasilnya sama. Maka apa yang terjadi? Ini 4 log A kuadrat. 2 pangkat 2 ini 4 juga. Ini A kuadrat. Nah, perhatikan ini. 4 log A kuadrat, 4 log A kuadrat. Ya hilang. Hilang ini 0. Kalau dijumlahin 0 ini. Ya, 0 kurang 1 min 1. Nah, 3 log A-nya min 1. Yang ditanya A log 3 kan? Kebalikannya kan? A log 3 adalah kebalikan dari 3 log A. Kebalikan. Ya, jadi sama dengan 1/3 log A-nya min 1. Min 1 dibalik tetap aja min 1. Tidak berubah. Kalau min 2, min setengah. Tapi ini kan min 1. Dibalik ya tetap aja min 1. Jadi jawabnya C. Ya, UGM 2004 Matematika IPA. Ya, jadi part 2 berakhir di sini. Besok kita akan lanjutkan ke part 3, part yang terakhir. Sehingga bab logaritma ini selesai, ya. Ini adalah latihan akhir bab 2, 4 soal dari buku ini. Ya, semoga bisa Anda pahami dengan baik dan menjadikan Anda lebih menyenangi matematika. Dengan tingkat kesulitannya yang makin sulit, Anda akan makin senang karena itu akan memacu kreativitas Anda. Kreativitas yang suatu waktu akan membuat Anda berhasil di dalam hidup. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di subscribe kalau belum subscribe, atau like, komen, dan share ke teman sebanyak mungkin untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, tempalah besi selama masih panas, selama Anda masih kelas 10, bangunlah fondasi yang kuat supaya Anda bisa sukses di kelas 11, 12,
dan akhirnya masuk perguruan tinggi sesuai dengan yang Anda kehendaki, sesuai dengan bakat Anda. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.